Bung Toel menyampaikan katanya level Asia, tapi permainannya kok memble. Beda dengan Erick Thohir yang menyampaikan setelah pertandingan melawan Brunei kemarin bahwa kali ini Erick Thohir bermimpi dan punya ambisi bahwa tim nasional Indonesia akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Alhamdulillah, poin pertama sudah didapatkan pemain timnas Indonesia untuk melakoni leg kedua. Kalau untuk perhitungan seri aja skornya udah beres, tapi kita nggak mungkin berharap seri, tapi berharapnya lebih menang jauh, golnya lebih banyak saat nanti akan melakoni laga di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Oke. Ketika Indonesia gagal dalam pencapaian Asian Games dan level yang lainnya, Bung Toel pun menyampaikan bahwa katanya sudah mencapai level Asia, tapi kok permainannya memble, bahkan sekelas Asian Games aja gagal. Tapi kok nggak konsisten ya, ketika kala itu pun juga menyampaikan kalaupun Asian Games itu kalah ataupun gagal, itu mah wajar karena persiapannya sangat mepet dan juga ada intervensi dari PSSI sehingga Indra Syafri tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya. Udahlah, kita lupakan itu aja. Saat ini kita akan berbicara tentang mimpi dan ambisi Erick Thohir untuk melaju ke babak final Piala Dunia. Saya kira kalau mempunyai keinginan seperti itu dan ambisi seperti itu sama yang diharapkan oleh para netizen dan juga pecinta sepak bola tim nasional Indonesia seperti saya kira juga sama. Kami ini sangat bermimpi Indonesia bisa berkiprah di pentas paling tertinggi, paling bergengsi sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Kalau kita melihat materinya, saya kira kita itu sudah hampir menyerupai dengan cita-citanya Jepang. Jepang mempunyai cita-cita untuk mencapai level Piala Dunia, setidaknya juara dunia, maka pemain-pemainnya yang ada di Jepang harus diekspor ke pentas Liga Eropa. Dan ini meskipun Indonesia tidak mengekspor para pemainnya ke Liga Eropa, tapi ada beberapa sih, tapi setidaknya para pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini juga berlaga di kancah sepak bola Eropa. Kita tahu ada Sen Patinama, kita tahu ada Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan yang terbaru kita sudah kayaknya mencapai kesepakatan setelah It Says itu sudah prosesnya di Kemenkumham. Kali ini Nathan Cho ini sudah proses pengenalan. Jadi kemarin saat laga timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6-0, Nathan Cho ini bersama ayahnya tercinta itu juga hadir di Stadion Gelora Bung Karno dan juga menemui Erick Thohir dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ini sudah sinyal kuat bahwa Nathan Cho ini benar-benar bersungguh-sungguh ingin bergabung dengan tim nasional Indonesia. Kalau kita melihat dari materi-materi pemain, saya kira Indonesia untuk berkancah di level Asia memang benar-benar mumpuni. Mungkin berikutnya ke level dunia, karena yang paling saya suka Sintayong ini untuk mencari para pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu selalu standarnya di bawah usia umur 23. Jadi ada yang masih 20 ke bawah, 20 ke atas sedikit, yang jelas kebanyakan di bawah umur 23. Jadi ini sebuah strategi yang cukup bagus. Kalau yang lalu Indonesia selalu menaturalisasi itu pemain-pemain yang umurnya udah senior banget, 28, 29, 30, kita ingat Greg Nokolo dan lain-lain. Jadi kali ini untuk pentas ke level dunia, saya kira Indonesia akan mampu jika PSSI ini konsisten dalam istilahnya merombak paradigma tentang tim nasional Indonesia, nggak seperti tempo dulu. Banyak sekali para pengamat berbicara bahwa Nathan Cho ini mempunyai beberapa kemampuan di posisi-posisi tertentu. Kalau di Swansea City, Nathan Cho ini berada pada back kiri. Kemudian
terkadang Nathan Joe ini juga ditaruh sebagai gelandang ketika dia berada di Excelsior. Tapi saya mencoba mengulik dan mencari-cari referensi. Ketika Nathan Joe ini berada di Excelsior Junior, dia itu juga pernah ditempatkan sebagai striker, meskipun lebih seringnya dia berada pada posisi back dan juga gelandang. Jadi tidak menuntut kemungkinan apabila suatu ketika nanti Sintayong itu mencoba meletakkan Nathan Joe ini sebagai striker, mungkin juga bisa untuk berkolaborasi dengan Rafael Struijk. Tapi kita tunggu dulu nantinya penempatan ini apakah tetap pada penempatan yang spesialisnya dia, yaitu back dan juga gelandang, terutama back kiri. Jadi Nathan Joe ini sudah mengenyam ilmu-ilmu sepak bola di Eropa dan juga mempunyai beberapa kemampuan di beberapa sisi, yaitu bek kiri, kemudian gelandang dan juga striker. Mungkin yang kita dengar hanya sebagai gelandang dan juga bek kiri. Jadi kalau kita berbicara materi pemain untuk mengacu ke pentas Piala Dunia, saya kira di belakang kita udah jelas loh. Ada bek yang cukup tangguh, mempunyai pengalaman di Liga Eropa. Di sana ada usia-usia yang masih belia, ada Elkan Bagot, kemudian ada Sandy Walsh, Rizky Ridho tidak bisa kita pungkiri dia permainannya luar biasa. Jangan lupa Senpati Nama kemarin juga diplot sebagai kadangkala sebagai gelandang dan juga sebagai back. Sandy Walsh kemarin juga seperti itu. Kalau kita memperhatikan skema pertandingan kemarin, Sintayong ini menerapkan beberapa skema dan taktik. Kadangkala contoh Asnawi itu berada biasanya di sayap kanan, tapi dia lebih sering sebagai playmaker kayaknya kemarin. Juga Sandy Walsh, kita perhatikan akselerasi yang sampai masuk ke dalam lokasi penalti dan akhirnya menciptakan sebuah pelanggaran dan akhirnya disikat oleh Ramadan Sananta untuk menciptakan golnya yang pertama kemarin. Setelah maksud saya gol pertama ketika dia masuk, itu sudah gol yang kedua. Jadi kalau untuk materi pemain di belakang sudah jelas. Di lini tengah kita juga punya pemain yang kalibernya juga Eropa. Di sana ada Ivar Jenner juga bermain di sana. Kemudian jangan lupa Marcelino ini mempunyai progres yang juga luar biasa di klubnya di Densey sana. Kemudian ada lagi mungkin kalau nanti memang Nathan Joe ini jadi masuk, juga Szczęsny juga masuk, di lini tengah ini akan semakin kuat para pemain yang kualitasnya setara pemain Eropa. Di lini depan tetap kita andalkan Rafael Struijk. Semoga nantinya PSSI ataupun Erick Thohir benar-benar fokus untuk mencari pemain striker murni. Mungkin kalau kita berbicara Ramadan Sananta dalam permainan kemarin juga luar biasa. Dia mempunyai progres yang luar biasa. Hoki Caraka, pemain yang sangat belia kemarin, juga menunjukkan kualitasnya. Wow, luar biasa juga. Jadi Indonesia ini sebenarnya mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Baik pemain yang berada di kompetisi lokal dan juga pemain-pemain yang berada di kompetisi di luar negeri. Kiri kita sudah tidak asing lagi dengan penampilan Pratama Arhan, kanan ada Asnawi. Mungkin kalau nanti Indonesia ini menghadapi Irak di level di season berikutnya akan ketemu Irak dan juga Filipina, dia ini akan kembali lagi ke plotnya masing-masing. Saya kira Asnawi di plotnya kembali, Sandy Walsh kembali, Senpatina. Mungkin pada posisi-posisi istimewa mereka akan dipertahankan oleh Sintayong untuk menerapkan strateginya Sintayong. Mungkin kemarin ada beberapa skema yang dilakukan oleh Sintayong sebagai bahan uji coba, apakah pemain ini mampu diletakkan di bagian ini. Beberapa waktu lalu Thailand juga dibantai ketika ada FIFA Matchday 8-0. Tapi ya kenapa ya kok Thailand bisa seperti itu? Mungkin nggak tahu apakah itu strategi untuk membuat lawan biar nggak tahu kemampuan Thailand, nggak tahu juga. Tapi yang jelas untuk FIFA Matchday yang terakhir Thailand melawan Norwegia atau mana itu dibantai 8-0. Jadi buat teman-teman pecinta sepak bola, saya kira ini adalah momen yang tepat, momen yang luar biasa, yang mana timnas Indonesia saat ini sedang beryuforia, tapi jangan terlalu ke dalam euforianya karena masih ada
leg berikutnya yang sangat-sangat luar biasa, karena akan bertemu dengan tim-tim raksasa dari Asia Tengah. Tetap salam sehat, salam waras, Indonesia juara.